Kita menuju informasi pertama. Tribuners. Dito Mahendra diketahui sudah 2 kali mangkir dari pemanggilannya untuk menjadi saksi korban terhadap kasus dari Nikita Mirzani. Meski begitu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang belum bisa melakukan penjemputan paksa kepada orang yang sudah melaporkan Nikita tersebut. Diketahui seharusnya Dito Mahendra datang ke persidangan untuk memberi keterangan saat pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. JPU dari Kejari Serang menyampaikan kepada Majelis Hakim jika Dito Mahendra masih dirawat di sebuah rumah sakit di Jakarta karena terkena penyakit DPD. Meski Dito Mahendra 2 kali mangkir, Majelis Hakim mengatakan bahwa pihaknya belum bisa melakukan upaya pemanggilan paksa kepada para saksi. Ternyata Majelis Hakim pada sidang kasus Nikita Mirzani ini menunggu surat panggilan yang diajukan oleh JPU kepada saksi yang akan dipanggil itu sah terlebih dahulu. Majelis Hakim yang memimpin sidang kasus UU ITE dan pencemaran nama baik dengan terdakwa Nikita Mirzani menyebut surat panggilan saksi terhadap Dito Mahendra tidak sah. Ketua Majelis Hakim Dedi Adi Syaputra menyatakan bahwa Majelis Hakim mengambil sikap atas ketidakhadiran saksi harus berdasarkan pada ketentuan KUHP. Dirinya menyebut surat panggilan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serang kepada para saksi ternyata tidak sah. Dedi menjelaskan alasan Majelis Hakim menilai bahwa surat yang dilayangkan oleh JPU tidak sah. Pertama, surat yang dilayangkan kepada saksi tidak meniup ketentuan pasal 146 KUHP dan ketentuan pasal 270 KUHP, di mana surat panggilan terhadap saksi harus dilakukan secara langsung oleh petugas. Sedangkan surat yang Majelis Hakim terima ternyata surat panggilan JPU pengirimannya dilakukan melalui jasa kirim melalui pos dan JNE. Surat tersebut tidak bisa dipastikan apakah sampai langsung kepada yang bersangkutan. Majelis Hakim juga sempat menegur JPU karena dinilai tidak serius dalam menangani perkara tersebut. Berdasarkan pertimbangan, Majelis Hakim mengambil keputusan untuk memberikan kesempatan 1 kali lagi kepada JPU untuk bisa menghadirkan saksi korban. JPU diminta untuk memanggil saksi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022. Selain Dito Mahendra, Majelis Hakim juga meminta JPU untuk menghadirkan 2 saksi lainnya. Kedua saksi itu yakni Hairul Yusi yang dikabarkan tidak bisa hadir karena masih berduka atas meninggalnya ibu kandungnya dari Hairul, serta saksi MA Hadi Yusuf yang dikabarkan masih berada di kampung halamannya di Lampung. Lebih lanjut, Majelis Hakim menyebut kedua alasan dari 2 saksi tersebut dianggap tidak sah. Majelis Hakim berikan kesempatan kepada JPU untuk memaksimalkan waktu. JPU meminta saksi hadir untuk ketiga kalinya, dan kesempatan ini diberikan untuk yang terakhir kalinya bagi semua saksi. Apabila di kesempatan terakhir itu, jaksa tidak bisa menghadirkan saksi lagi, maka dianggap oleh Majelis Hakim mereka tidak ada saksi yang diajukan. Diberitakan sebelumnya, ketidakhadiran Dito Mahendra itu membuat sahabat Nikita Mirzani, Aji Pujianto, menganggap tidak adanya keseriusan Dito dalam perkara ini. Pasalnya, Nikita Mirzani sudah sempat merasakan dijemput paksa, hingga akhirnya merasakan dinginnya jeruji besi. Namun, Dito justru secara tega mangkir dari persidangan. Aji lantas menyebut jika Dito Mahendra juga perlu merasakan dijemput paksa, seperti yang dialami oleh Nikita Mirzani. Namun, seperti yang disampaikan Aji, jika hakim masih memberikan kesempatan 1 kali untuk Dito Mahendra. Aji juga berharap jika aparat penegak hukum dapat berlaku adil kepada Nikita Mirzani dan Dito Mahendra. Majelis Hakim tentu belum bisa melakukan upaya pemanggilan paksa kepada para saksi tersebut sebelum lelang panggilan atau surat panggilan yang diajukan oleh penuntut umum kepada para saksi yang nantinya akan dipanggil tersebut sah terlebih dulu. Ya. Jadi Majelis Hakim tentu mengambil langkah sesuai dengan ketentuan KUHP. Bunyinya ketentuan KUHP pasal 159, ya, upaya paksa bisa dilakukan setelah dipanggil secara sah, dan Majelis Hakim berkesimpulan dari situ yang bersangkutan tidak mau hadir. Hal tersebut bisa saja terjadi apabila
masih bisa diperkenankan. Apabila 1. meninggal dunia, 2. ada halangan yang besar, 3. tempat kediamannya jauh, 4. kalau ada kepentingan tugas negara. Tetapi sebelum itu kita masuk ke situ, terlebih dahulu harus sah dulu panggilan yang dilakukan oleh penuntut umum. Ya. Jadi baik terdakwa, penasihat hukum maupun semua pengunjung di sini bisa melihat ya apakah penuntut umum ini serius dalam memanggil para saksi tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.